Ya, dan pemirsa untuk membahas nasib ABK WNI di kapal asing, kita sudah terhubung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa Ya, kabar Mas Juno? baik sekali Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita bicara hari ini terkait ABK ini Bu. Update terbaru terkait kasus ini seperti apa Ibu? Jadi Mhm. alhamdulillah 14 saudara kita sudah sampai di Indonesia di Jakarta kemarin sore bersama dengan satu jenazah yang meninggal di Baik, Rumah Sakit Busan. ya, Jadi sekarang mereka masih berada di Jakarta dan akan diminta beberapa informasi dan tadi pagi saya sudah bicara juga dengan tim agar oke. kita bisa juga berbicara dengan mereka agar mengumpulkan informasi-informasi yang kita perlukan. Karena begini Mas Juno, Ya, ini kan banyak sekali informasi yang masuk yang betul. sifatnya piecemeal kan. Mhm, mhm. Nah ini harus kita kumpulkan semua, harus kita konstruksikan menjadi sebuah bangunan, jadi supaya kita tahu persis apa yang mereka alami, apa yang selama ini terjadi, dan ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang menimpa warga negara kita atau ABK kita. Sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah pemerintah akan hadir, pemerintah berkomitmen tinggi untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia yang di luar negeri, tentunya termasuk para ABK yang bekerja di kapal ikan. Oke, Ibu, dengan kata lain bahwa kita saat ini masih mengumpulkan informasi dengan sebutan let's say verifikasi seperti itu agar kita juga mendapatkan data yang memang bukan kabar burung seperti itu merupakan fakta. Betul, Ya. karena kan untuk bicara dengan Mhm. perusahaan, kita kan perlu Ya, informasi-informasi yang lebih kuat. faktual seperti itu. Oke. Misalnya Mhm. kita berusaha mencari karena kita dari pihak KBRI misalnya tidak mendapatkan tembusan dari kontrak. Ada beberapa yang kepergiannya bersifat mandiri. Iya. Kita berusaha untuk mencari kontrak mereka seperti Oke. apa. Nah, Ibu, memang yang pada ya, maaf ya, Ibu, sorry. saya potong. Yang beredar banyak sekali di media, baik itu media sosial dan media nasional juga bahwa ada pelanggaran terkait hak mereka mulai dari jam kerja, lalu juga jam istirahat, upah, dan juga ada hal yang menarik yaitu sampai hak-hak azazi seperti minum air pun ini minum air laut yang difilterisasi. Ibu punya klarifikasi soal ini? Itu yang harus kita ini ya, itu yang harus kita kumpulkan semuanya. Jadi kemarin saya bersama tim misalnya, kita mencoba untuk membaca salah satu kopi dari kontrak yang ditandatangani oleh salah satu ABK kita. Nah, Oke, memang makanya ya, jadi begini Mas Juno, isu ini ada isu yang ada di hulu, ya, jadi sebelum pemberangkatan ya, pada saat sebelum dan pada saat pemberangkatan, oke, dan ada isu yang ada di hilir di hilir. yaitu isu perlindungan. Baik, Nah, kita lihat bahwa selama ini banyak sekali isu yang memang harus dilihat dari hulunya. oke. Oleh karena itu kita kemarin melihat juga kontrak yang salah satu contoh kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, Baik, memang kalau kita lihat kontrak tersebut yang ditandatangani tersebut adalah kontrak yang sangat tidak melindungi warga APK kita. baik. Misalnya, di situ disebutkan bahwa jam kerja diatur oleh nahkoda. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diterima, ya kan? Kita tidak tahu, APK kita tidak tahu, walaupun dia tanda tangan, mungkin dia tidak tahu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa jam sehari, dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena Oke. itu kemarin sore kita sudah rapat dan saya sampaikan di bawah koordinasi Pak Menko Marinvest, saya sampaikan bahwa hulu memang harus dipertegas. Misalnya pada saat Kontrak kerja tadi. taken kontrak, Mhm, mhm. kontrak ini harus kita memiliki standar kontrak yang betul. Baik. Nah, dan juga pada saat taken kontrak itu ABK kita itu harus ada pendampingan Mhm. supaya dia tahu apa yang dia tanda tangani itu dia tahu hak dan kewajibannya. Oke, itu PR bersama berarti Bu ya ketika kita bicara terkait hulu dan juga hilir tadi. Nah Bu, ini juga yang Ya. menarik adalah terkait sea burial Bu atau pelarungan. Ini ada data di mana memang katanya memang ini
sesuai mekanisme ketentuan seperti itu. Tapi dalam kontrak kerja sendiri harusnya jenazah dikremasi di tempat kapal bersandar dan dipulangkan ke Indonesia. Tapi ada fakta lain di mana pihak kapal kabarnya sudah mendapat izin dari keluarga. Apa yang sebenarnya pihak Kemenlu bisa jelaskan terkait ini, Bu? Jadi ini termasuk juga yang ingin kita dalami ya. Kan ada 4 yang meninggal ya, 1 yang meninggal yang di rumah sakit Di rumah Busan sakit, yang ya. sekarang jenazahnya sudah tiba di Indonesia. Kemudian saya ingin jelaskan kembali bahwa ada 2 yang meninggal, itu meninggal pada bulan Desember. Mhm. Menurut informasi dari pihak perusahaan, sekali lagi ini akan kita dalami. Oleh karena itu Baik. kita perlu terus mendalami. Menurut informasi dari pihak perusahaan, pelarungan tersebut dilakukan karena penyakit dengan alasan penyakit menular. Itu Baik. yang 2. Aha. Kemudian yang satu lagi, tambahan 1 lagi, itu meninggal pada bulan Maret, pada 30 Maret, kemudian dilakukan pelarungan pada 31 Maret. Dan dari data yang kita peroleh, sekali lagi saya bicara mengenai data yang kita peroleh Baik. ya. Baik. Saya belum bicara mengenai apakah data tersebut betul atau Aha. tidak. Aha. Menurut data yang saya peroleh dan saya memperoleh kopinya, Oke. untuk 1 WNI kita ini yang meninggal tanggal 30 Maret dan dilarung pada 31 Maret, Mhm. ada kopi persetujuan dari keluarganya. Jadi Oke. sekali lagi Mas Juno, Baik. tugas kita adalah memverifikasi semua Mhm. informasi Mhm. yang masuk kepada kita. Baik. Apa yang saya sampaikan tadi adalah informasi yang kita peroleh per hari ini dari pihak perusahaan. Mhm. Dan kita akan dalami lagi. Oleh karena itu dari pihak pemerintah Indonesia, kita sudah bicara dengan pemerintah Tiongkok. Mhm. Kita minta komitmen pemerintah Tiongkok untuk membantu kita menindaklanjuti kasus-kasus atau dugaan-dugaan ini. Baik. Dan pemerintah Tiongkok sudah memberikan komitmen untuk membantu kita. Baik, jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya Ibu sudah berbincang dengan pihak Cina sendiri, dubes Cina seperti itu dan Sudah, mereka punya baik komitmen melalui tadi. Aha. ya, baik melalui KBRI kita di Oke. Beijing maupun melalui kedutaan atau duta besar RRT yang ada di Jakarta. Baik. Jadi dengan kata lain tadi bahwa kita bisa simpulkan saat ini kita masih mengumpulkan semua data karena kita ingin memberikan tadi negara hadir ya Bu ya di sini ya Bu ya. Negara hadir yang Oke. jelas adalah kita memberikan perlindungan. Jadi seperti contoh Oke. 14 ABK dan 1 jenazah yang kita pulangkan itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita untuk perlindungan WNI. Baik. Kita kawal sampai di Incheon. Di Mhm. sini pun kita kemudian jemput, kita serah terimakan. Jadi kita selalu berusaha semaksimal mungkin Oke. untuk memberikan perlindungan. Dan perlindungan itu sekali lagi berarti 2, Mhm. hilir dan hulu. Alright. Oke. Baik Bu, kalau bicara juga tantangan ke depan, saya juga baca tadi di media bahwa ke depan akan ada pemulangan beberapa awak dari 18 kapal pesiar, seperti itu Bu. Ada informasi terkait ini Bu? Ya, ini adalah awak kapal pesiar ya. Oke. Kalau yang tadi kita bahas tadi Mhm. adalah awak kapal ikan, Oke, baik. long line. Mhm. Ini adalah yang akan kembali adalah awak kapal pesiar. Oke. Jadi sampai kemarin sudah ada 13.664 awak kapal pesiar warga negara Indonesia Baik. yang telah tiba. Baik. Pada hari ini akan tiba lagi sekitar 280. Baik. Karena memang dengan COVID ini maka cruise ship yang di mana mereka bekerja Ya. itu sudah tidak beroperasi lagi. Oke. Dan biasanya mereka sebelum berangkat ke Indonesia, mereka sudah menjalani protokol kesehatan termasuk melakukan tes. Dan begitu tiba di Indonesia, dia juga mereka saudara-saudara kita juga harus melakukan Oke. protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik. Jadi siapapun yang sudah kembali dan akan kembali nanti
sesuai dengan standar protokol kesehatan seperti itu ya Bu ya? Ya, karena Oh, protokol kesehatan oke. sudah ada dan sudah ada surat edaran Menteri Baik, Kesehatan baik. mengenai hal-hal yang harus dilakukan setiba Mhm. semua WNI di tanah air. Baik Ibu Retno, ini ada pertanyaan mungkin lebih ke statement dari pemirsa kita yang masuk melalui nomor WhatsApp di 0811 7768 sekian. Ini pesan Ibu terhadap komentar negatif masyarakat yang bernada provokasi. Kita tahu di lini medsos sendiri luar biasa bagaimana ya ini juga menjadi masalah bangsa terkait itu Bu. Kita tahu ini hukum jadi personal bukan ras ya Bu ya? Ya, jadi saya sekali lagi ingin meyakinkan kepada saudara-saudara kita semuanya, masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk memaksimalkan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Oke, baik. Ibu Retno terima kasih atas waktunya. Terima Selamat kasih bertugas banyak. kembali, selamat berpuasa.